Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Azura, khusus jamaah jamiah musalla masjid musalla asyhadatain, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah bermuajah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba menggali makna dari kelanjutan surah Al-Falaq, yakni ayat ke-3, ayat ke-4 dan ke-5 insyaallah. Namun sebelum kita mengkaji ayat ke-4 dan ke-5, sedikit mengingatkan kembali bahwasannya surah Al-Falaq ini adalah surah setelah suratul Tauhid, yaitu atau kita sebut suratul Ikhlas. Dan dalam suratul Falaq ini ingin menekankan kembali, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dari hal-hal yang mengurangi bahkan merusak keimanan kita. Yaitu di ayat pertama menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah bahwasannya aku berlindung kepada Allah yang mempunyai, yang menguasai subuh. Kemarin sudah saya sampaikan yang artinya bahwasannya kita kadang-kadang yakin, berani, tetapi itu di saat terang, tetapi ketika gelap rada merinding. Tidak lain karena apa? Kadang-kadang jiwa kita yakinnya, imannya ketika terang beda dengan ketika gelap. Oleh karena itu Al-Falaq ingin menekankan, jangan sampai kamu takut kepada siapapun, karena aku pemilik terang dan pemilik gelap. Karena aku ada ketika terang dan ada ketika gelap. Kalau itu memang harus terjadi, itu adalah kehendakku kata Allah. Kalau itu tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya ditekankan di dalam surat ini juga 4 hal, yang mana 4 hal ini merusak, mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Ada 4 syarrun yang mana ini jarang terjadi di surat-surat yang lain. Disebutkan yang pertama min syarri ma khalaq, yang kedua min syarri ghasid, yang ketiga min syarri nafath, dan yang keempat min syarri hasid. Apa maksudnya? Maksud dari 4 ketakutan yang mana ini menjadi ketakutan manusia sejak dulu sampai sekarang. Yang pertama yang mereka takuti adalah syarri ma khalaq, kejahatan makhluk Allah. Kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan salah satu yang paling ditakuti ternyata adalah manusia itu sendiri. Kita banyak gelisah, banyak takut, banyak khawatir terhadap keputusan atasan kita. Kadang-kadang kita takut atasan kita tidak suka kita, mulai tidak melihat kebaikan kita, hanya melihat keburukan kita, atau tetangga kita, atau siapapun. Kita kadang-kadang takut dari sesama manusia. Oleh karena itu kata Allah, janganlah engkau takut kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya.
Oleh karena itu di ayat yang pertama disebutkan, maksudnya di kemungkaran yang pertama, yaitu dari kemungkaran atau dari keburukan sesama manusia. Jangan pernah gelisah, khawatir terhadap manusia yang lain, siapapun itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Apapun itu keputusan atasan kita, mungkin yang punya atasan ataupun jabatan yang lebih tinggi dari kita, siapapun itu, tenang. Karena apa? Kalau benar kita pasti benar, kalau salah berarti memang kita perlu diingatkan. Berarti ketika diingatkan, waktunya kita untuk membenahi diri. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, di ayat yang ketiga, keburukan yang kedua yaitu min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu aku berlindung dari ketakutan atau dari kemungkaran malam hari ketika sudah mulai gelap. Apa yang ingin disampaikan? Betul, mayoritas manusia ketika siang mereka tidak takut. Ketika siang mereka tenang-tenang saja, tidak khawatir ada preman kah, ada penjahat kah, ada garong kah, atau dari sisi lain misalnya dari binatang buas kah, semuanya betul-betul tenang. Tetapi ketika malam, sejak dulu sampai sekarang manusia takut. Karena apa? Khawatir akan diganggu di malam hari. Oleh karena itu ayat yang ketiga ini menekankan kepada kita tetap jangan takut. La takhaf innallaha ma'ana. Hadirin, selanjutnya kita akan membahas tentang dua ayat yang terakhir di surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang selanjutnya mari kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah azim wa sallallahu rasulul karim wa ala alihi wasyahidin. Hadirin, ayat keempat yang artinya aku berlindung dari kejahatan, dari keburukan. Nafasat itu asal katanya nafasa. Nafasa itu artinya meniup tanpa ada ludah yang keluar. Kalau misalnya meniup dengan ada ludah berarti itu berludah, tapi ini tiup tapi tanpa ludah. Nafas. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia nafas. Itu karena ngambil dari bahasa Arab. Nafasa yunafisu, bernafas. Nafasa di sini artinya orang yang meniupkan sesuatu. Pasti seperti di zaman sekarang juga sama. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Salah satu dari sisi buruk manusia itu mereka kadang-kadang percaya dengan yang kebul-kebul. Apa itu berarti? Mistis atau tahayul. Dan ini ingin menekankan kepada kita bahwasannya memang salah satu yang ditakuti. Ingat, ini bukan hanya kisah tentang zaman dulu, tapi menceritakan tentang kita. Ternyata sama dan betul yang ditakuti manusia sehingga dia bahkan lebih takut dan dia tidak takut kepada selain Allah lagi. Apa? Orang-orang yang menggunakan ilmu sihir. Dan bahkan ini menjadi salah satu asbabun nuzul ayat ini sebetulnya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi saat itu kata menurut
asbab nuzul sedang dicoba untuk disantet kalau zaman sekarang. Jadi santet itu bukan zaman sekarang saja. Zaman dulu 15 abad yang lalu ternyata sudah ada. Dan sebelum zaman Nabi pun sudah banyak sekali. Karena apa? Karena setan tidak nganggur. Nah, itu jawabannya. Setan tidak nganggur. Gimana caranya merusak iman manusia, merusak iman orang-orang yang beriman sehingga dia tidak lagi beriman kepada Allah. Akhirnya cara yang paling mudah yaitu dibantu dari sisi sihir. Sehingga betul memang kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi ingat, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang ditekankan di ayat ini. Bahwasanya salah satu ketakutan manusia adalah dari keburukan manusia yang lain dengan menggunakan sihir. Sering terjadi, ya sering bahkan saya termasuk yang ditanya oleh beberapa pedagang ketika Haji, Pak Ustaz tolong dilihat. Apanya yang dilihat? Warung saya dilihat. Kenapa memang? Mungkin rada kurang ini pembelinya. Katanya saya kalau pagi saya lihat ada garam di depan. Lah, akhirnya apa? Prasangka buruk. Kemana larinya? Larinya ke alam sana, larinya ke sini. Katanya warung saya lagi diganggu. Katanya ini dan sebagainya, betul. Akhirnya apa? Itu membuat manusia tidak lagi bersandar kepada Allah. Jadi yang pertama yang ditekankan adalah ketakutan kita kepada hal-hal seperti itu. Ketakutan kita kepada hal-hal yang didorong, yang dibantu oleh setan. Dan itu memang fakta ada. Yang namanya santet memang ada. Yang namanya ilmu-ilmu sihir memang dari dulu sudah ada. Bahkan saya sejak zamannya Nabi Musa juga ada. Tapi ingat, bukan faktanya yang terjadi, tapi mata kita yang dikelabui. Jadi sihir itu bukan merubah fakta, tapi mata yang dikelabui. Seperti hanya yang dijelaskan para ulama tentang bagaimana membahas tentang sihir. Sihir itu sebetulnya apa? Sihir itu bukan merubah kenyataan. Misalnya tongkat jadi ular. Ya, seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa, tali jadi ular. Ternyata itu bukan jadi ular, tapi mata manusia sekitar itu melihat tali itu seperti ular. Itulah sihir. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang katanya ini ada, mata kita yang sedang diganggu, bukan benda itu yang berubah. Makanya Nabi Musa datang dengan mukjizatnya, bukan sihir, tapi memang tongkatnya itu jadi ular dan memakan semua ular-ular yang kecil-kecil itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, yang ingin ditekankan yang pertama, la takhaf. Kalau kita benar, kalau ibadah kita benar, kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, maka yakin segala sesuatu itu pasti baik adanya. Tapi kalau kitanya yang punya salah, itu sebetulnya yang kadang-kadang membuat imajinasi kita kemana-mana. Nah, sedikit-sedikit wah lagi kesurupan, sedikit-sedikit lagi digendong dengan wewe gombel, sedikit-sedikit lagi apa ketempelan. Ya Allah, kenapa? Karena memang pemikirannya sudah tidak pasrah dan tidak menggantungkan diri lagi kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, banyak sekali kebudayaan kita memang asalnya memang Indonesia ini kan baru Islam sebetulnya kalau mau dihitung-hitung. Baru masuk ke Indonesia ini dakwahnya 1200 Masehi. Baru mulai masuk yang awalnya kita ini agama Hindu, akhirnya muncul sampai sekarang
kalau namanya hajatan pasti ditunggunya itu ada cabai, apalagi cabai ditusuk, ada bawang, ada ini, ada itu dan sebagainya. Buat apa Je? Buat menghindari mara bahaya, salah, hampir diganggu, masuk akal. Ada lagi orang-orang yang sakit ini sakit itu bawaannya selalu ke arah mistis, ya. Makanya sedikit-sedikit ini apa? Kemarin sih nggak ada masalah, sekarang tahu-tahu gini dan sebagainya, luar biasa. Dan saya termasuk korbannya. Nah ini saya cerita. Maksudnya apa korbannya? Saya termasuk ngasuh pondok itu 9 tahun. Di awal-awal ketika saya mimpin pondok itu, kalau ada yang kesurupan, anak-anak kan biasa pesantren kan, anak-anak kesurupan, dibuka gitu apa. Wah langsung pikirannya pasti kesurupan. Karena ya itu dia. Kalau kita nanti membahas tentang mindset, itu panjang itu. Tapi ternyata betul mindset kita seakan-akan dibentuk. Makanya kemarin saya ke sama istri ketika nonton Avatar. Nah, ini karena filmnya film fenomenal, saya harus tonton, pengen tahu. Ternyata samping kanan samping kiri itu filmnya setan semua. Film Indonesia setan semua. Kenapa? Ini luar biasa. Akhirnya keluar mindsetnya bahwasanya segala sesuatu itu hubungannya dengan setan. Makanya ketika awal-awal ini kesurupan, dihaji, apa gitu. Suatu saat ada anak yang kesurupan. Saat itu saya kira kesurupan, tapi ngaji Quran. Bingung kan? Wah ngaji Quran terus, tapi nggak jelas. Oh gitu. Saya bawa, saya ini sendiri nggak bisa. Ada orang tak bawa ke pondok waktu itu, bukan yang sekarang, yang pondok yang dulu. Saya sudah mimpin pondok 9 tahun sebelumnya di Cikarang. Jadi ketika datang tadi ini katanya ahli ruqyah, ahli apa, wah masya Allah, nggak pernah bener, nggak jadi. Ya gitu aja ngomong aja. Ibu saya gimana? Akhirnya, nah pas ada setitik ide gitu, ini kita coba ke jiwa, kita coba ke apa namanya ke psikiater. Jadi baru tahu saya itu ada namanya psikiater, ada namanya psikolog. Nah itu baru tahu saya, beda itu betul. Psikiater dengan psikolog. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Gunung Jati. Ada kan di situ yang pojok itu bagian kejiwaan. Apa namanya? Dokter kejiwaan di situ. Ternyata apa? Masya Allah, baru ketahuan. Yaitu urusannya dengan medis. Dia itu lagi stres. Ya, akhirnya diobatin di situ 2 minggu selesai. Sekarang udah kuliah, udah lulus, sudah sarjana si santri itu yang saya lulus dulu itu. Masya Allah. Jadi kemudian beberapa lagi kemarin, setelahnya itu saya sudah mindsetnya sudah beda. Ketika mindset saya beda, melihat anak-anak yang berhobi, atau dikit-dikit cerita, melihat ini, melihat itu, apa itu. Satu itu cari perhatian. Ternyata satu cari perhatian itu. Mayoritas perempuan, ya kan? Laki-laki ada tapi jarang. Santri itu perempuan yang ini. Ternyata suatu saat memang betul. Waduh, yang besar kesurupan sana sebentar. Dilihat tuh. Wah ini mau udah kesurupan. Ternyata nyari perhatian. Ya Allah, luar biasa. Walaupun ada, tapi mindsetnya sekarang, mari kita jadikan ranah mistis itu di akhir, gitu. Jadi saya selalu sampaikan, kadang-kadang ada yang sakit ini dan sebagainya. Bu, jangan jadikan hal-hal yang itu menjadi sebuah keputusan atau keterangan pertama yang diterima. Biarkan itu yang terakhir.
Kadang-kadang sekarang ada misalnya datang, "Oh, Ustaz kemarin gini kayak ketempelan," betul bahasa gitu. Kayak ketempelan jaluk banyu aja Pak Ustaz. Dan itu seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Masyarakat kita ini luar biasa. Karena itu makanya pernah saya melihat status atau apa itu. Kenapa di Amerika itu dengan Marvelnya membuat film-film superhero gitu kan? Karena di Amerika berharap ada superhero sehingga kejahatan semuanya bisa dihilangkan, ini bahasa gitu. Nah di Indonesia kan berarti kan karena mindsetnya yang diarahkan ke sana lah, tambah diarahkan, tambah terus, akhirnya jadi hobi. Dan akhirnya apa? Ya luar biasa, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan selain Allah. Ini sebetulnya kelihatannya kelihatannya biasa, padahal ini subhanallah, Allah sudah ingatkan dari dulu bahwasanya yang merusak keimanan kita adalah ternyata ya hal-hal yang mistis ini. Betul? Kita kadang-kadang tidak banyak mengembalikan diri kita kepada Allah. Akhirnya banyak selalu dikit-dikit halnya dengan mistis. Akhirnya hubungannya dengan apa? Jimat. Jimat ini cari jimat kemana-mana. Ada yang sampai hidupnya nyari jimat. Apa istilahnya tuh? Semedi untuk nyari rezeki. Ya Allah, 2 tahun semedi dengan kerja 2 tahun ya sebetulnya sudah banyak duit gitu. Kalau serius nyari duit 2 tahun. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di ayat selanjutnya ketakutan yang ketiga ini, ayo kita jangan sampai jadikan isu-isu mistis menjadi keterangan pertama. Iya ada, tapi jadikan itu keterangan terakhir. Karena kalau misalnya kita jadikan itu menjadi keterangan pertama, yang ada nantinya fitnah. Ini diganggu orang ini diganggu ini. Pernah saya kedatangan santri dari mana, kemudian dia bilang, "Pak Ustaz, ini anak saya ini saya titipkan di sini karena di rumah diganggu terus, karena dulu menolak katanya, nolak cowoknya dan sebagainya." Kan kita semua ya pokoknya walaupun dia mungkin kan arahnya ke sana, kita tidak tahu keterangannya tapi arahnya ke sana. Usaha ini kurang baik dan itu orangnya, ini orangnya. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kembalikan semuanya kepada Allah. Gimana Pak? Surah Al-Falaq luar biasa ya. Kajiannya baru sampai Al-Falaq, luar biasa. Apalagi kita nanti mengkaji banyak hal. Jadi Al-Quran itu dalam sekali dan betul-betul membumi. Memang betul-betul sesuai dengan kehidupan kita. Cuma kadang-kadang memang sayangnya kita kurang memperhatikan dengan baik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bersyukur sekali dari Azura ini kita bisa bersama-sama mengkaji hal seperti ini, karena ini juga sebagai amal baik kita semuanya. Saya juga terus mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran dan alhamdulillah kita bisa sampai ke surah Al-Falaq dan disebutkan di situ bahwasanya jangan sampai takut dengan mistis. Selanjutnya ada yang menarik. Ternyata Allah menggunakan istilah nafasat. Apa itu nafasat? Perempuan yang meniup tali yang terikat, maksudnya ya santet itu. Maksudnya itu. Pertanyaannya, kenapa harus perempuan? Yang disebut oleh Allah itu nafasat, karena letaknya itu perempuan. Kenapa bukan nafatun, orang-orang yang ahli dukun dari laki-laki? Nah ini sebetulnya perlu kita kaji. Kenapa? Ini dia. Hadirin, kalau kita pernah bertemu dengan orang yang tidak suka ziarah kubur, tidak suka, bahkan mengharamkan,
itu dia menggunakan dalil hadis ini. Hadisnya berbunyi la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang biasa ziarah kubur. Ini dalil ini terjadi di Mekah. Ya, jadi hadis ini adanya ceritanya di Mekah. Tetapi ketika akidah sudah dianggap lurus, akidah sudah cukup, akhirnya Rasulullah mengeluarkan hadis yang baru. Apa? Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur. Saya tahu itu. Tapi sekarang fazuruha, ziarahilah. Fa innaha tudzakirul maut. Karena ziarah kubur mengingatkan kamu terhadap kematian. Apa maksudnya? Yang pertama, kalau kita ingin membahas tentang golongan-golongan itu berarti golongan-golongan yang salah periode. Karena periodenya sudah Madinah, tapi masih memakai periode Mekah. Jadi tidak menggunakan asbabun nuzul, asbabul wurud. Apa yang ada dalam hadis itu dijadikan dalil, padahal itu ada harapannya. Hadirin rahimakumullah, maksud yang ingin saya sampaikan, ternyata Rasulullah menggunakan mu'annas juga, menggunakan wanita yang ziarah kubur. Bahasanya itu Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Wadon mani. Kalau ini perempuan lagi nafkah. Jadi ternyata ini betul atau tidak? Boleh kita jawab sama-sama. Orang-orang yang lebih mudah terbawa ke arah-arah sana dan meminta tolong kepada selain Allah seperti susu, seperti jimat-jimat yang lain, kira-kira banyakkan laki-laki, banyakkan perempuan. Lah, ini sudah benar. Jadi kalau di persentase yang paling banyak pakai susu, ya perempuan. Lalu saya nggak tahu masangnya gimana. Yang pasti ranah perempuan ini luar biasa. Bukan untuk merendahkan ini, tapi apa? Untuk mengingatkan betapa perempuan itu seharusnya mulia. Jadi tanpa itu tuh kalian mulia, kata Allah tuh, gitu. Tanpa embel-embel apapun, kalian tidak perlu pakai itu. Kalian tuh mulia. Makanya ini ternyata yang banyak menggunakan perasaan itu memang perempuan. Kalau laki-laki menggunakan logika. Makanya kalau ada anak sakit, ibu-ibu nangis, bapaknya enggak. Tapi nanti kalau udah keluar nota, bapaknya yang nangis. Karena bapaknya waduh tagihannya banyak. Maksudnya, jadi ini memang betul-betul menjadi pengingat buat kita. Kalau misalnya itu perempuan berarti harus betul-betul. Kalau kita sebagai laki-laki maka kita harus ingat kita juga punya anak perempuan. Harus kita didik dengan ketauhidan yang lurus, dengan keyakinan yang benar bahwasanya semuanya milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya milik Allah, terserah kehendak Allah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, dan ini betul-betul cocok sekali dengan kehidupan kita. Apa katanya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri ketika mereka iri. Masalah iri ini sampai sekarang ada atau tidak? Masalah dengki, hasud ada atau tidak?
Siap. Sekarang kita bahas dulu istilah hasud. Apa itu hasud? Karena banyak yang mengartikannya itu iri. Hasud itu ada dua macam. Ada yang hasad, ada yang hasud. Hasad artinya karahatu nikmatin, benci kenikmatan, kesuksesan yang ada pada seseorang. Enggak suka aja kalau ada anak orang ranking 1. Enggak suka aja kalau ada orang yang promosi, saya enggak. Enggak suka aja kalau ada mobil baru, sayanya enggak baru. Betul? Hatinya selalu terbawa untuk inginnya dia yang lebih baik. Jadi ketika ada orang lain yang lebih, ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, makanya disebut dengan hasad. Itu namanya karahatun ni'mah, benci terhadap kenikmatan seseorang. Bahkan kadang-kadang guru punya muridnya lebih banyak jamaahnya, itu pun terjadi. Ada guru yang gak senang muridnya banyak jamaahnya. Ya Allah, kenapa? Penyakit hasud dari dulu sampai sekarang. Makanya Allah menekankan di surah Al-Falaq, bahkan kalau hadis banyak sekali tentang hasud. Ini memang penyakitnya manusia. Betul. Kenapa kita tidak senang dengan kesuksesan orang? Kenapa kita tidak suka orang lain itu lebih mudah dari kita? Contoh, ketika kita udah ngantri, ternyata ada orang yang luntur, ada orang yang gampang. Kenapa saya susah, dia gampang? Betul? Kenapa saya harus begini, dia enak sekali seperti itu? Kenapa hidup saya susah, dia hidupnya senang? Ya Allah, itulah yang disebut dengan hasad. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kenapa kira-kira kita tidak senang terhadap kesuksesan orang? Wis ini mah tidak bisa dipungkiri, kita semuanya sama. Semuanya sama karena Allah juga tahu, Rasulullah tahu. Bahkan dalam hadisnya yang masyhur, iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan hasad. Fa innal hasad ta'kulul hasanat, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki kamu yang ada dalam hati kamu itu memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan, seperti api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar, bayangkan. Kayu bakar jangan dibayangkan di Indonesia. Bayangkan di zaman Nabi. Kayu bakar itu sangat susah. Oke? Kayu bakar susah. Jadi apa yang maksudnya? Kebaikan kita udah susah-susah, sudah kita nabung-nabung kebaikan, itu hangus gara-gara iri, dengki yang ada dalam hati kita. Makanya subhanallah, makanya sekarang sebelum kita cari solusi, kita cari sebabnya dulu. Nah, kira-kira sebabnya apa? Kok kita bisa gak senang dengan kesuksesan orang, dengan kemudahan orang? Kita kalau bahasa ini senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. SMS. Jadi kenapa kita itu seperti itu? Ini dia penyebabnya ternyata. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan innamal mu'minuna ikhwah. Karena kita tidak mengamalkan bahwasanya seluruh orang yang agamanya Islam itu saudara. Kang Mahfud punya adik sukses, seneng gak? Seneng, karena saudara. Kang Mahfud punya anak, seneng karena anak saudara. Tapi kenapa kok orang samping rumah sama-sama agamanya Islam, sama-sama di asyhadatain misalnya, sama-sama sholatnya bareng, tapi ketika dia susah kita seneng?
Ada yang adiknya susah kita senang? Enggak ada. Karena saudara. Ini masalahnya ternyata. Kita tidak menjadikan sesama muslim saudara. Kita menganggap mereka orang lain. Makanya Rasulullah memberi contoh kepada kita bagaimana hubungan mukmin dengan mukmin itu harusnya sampai ketika hijrah, muhajir dengan ansor dipertemukan Rasulullah. Bahkan ansor, orang Madinah, ahlul bait, sohibul hajah, yang punya kampung, datang perantau, apa? Bukan uang saja, bukan rumah, bahkan kamu mau istri saya. Serius? Sebegitunya. Saking apa? Saking ikatan mereka tidak terracuni oleh hal lain. Mereka selalu merasakan bagaimana manisnya Allahu Akbar. Bagaimana manisnya asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sholat, aduh alhamdulillah saudara saya. Ada orang sholat beda gerakan aja, Wahabi. Ada orang sholat kata Wahabi, wah ini golongan NU. Betul? Itu masalahnya. Jadi hasud ini terjadi karena kita tidak menganggap orang lain, khususnya orang Islam sajalah. Karena kita ini kan orang Indonesia. Yang sukses banyak, orang Indonesia juga banyak, yang susah juga banyak. Apalagi kalau sudah beda partai, kalau ada yang susah di sana senang. Beda ormas, beda perusahaan, beda ini, padahal sama-sama menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang kalah semua karena kita hanya menilainya dengan dunia dan dunia. Makanya di surah Al-Mujadalah disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu adalah saudara. Itu Al-Qur'annya. Hadisnya banyak lagi. Innamal mu'min wal mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, saling mendukung. Ada yang jadi lantainya, ada yang jadi gendengnya, ada yang jadi pintunya. Itu Rasulullah sudah menggambarkan seperti itu. Tapi sekarang pengen jadi gendeng tapi nggak mau jadi besi-besi penopang masjid ini yang nggak kelihatan. Tapi gara-gara dia masjid ini ada, pengennya jadi cat semua. Ada pengen dilihat semua. Betul? Nah, ini dia masalahnya. Ternyata kita ini belum bisa merasakan persaudaraan sesama orang yang beriman. Iya Pak Ustaz, dia orang Islam tapi dia yang mendolimi saya. Nah ini dia penyakitnya ini. Dia orang Islam, dia yang mendolimi saya. Saya tanya, orang yang mendolimi Anda dengan seluruh umat Islam yang ada di dunia, kira-kira banyakkan mana? Ya kan? Ya kita ini susahnya selalu melihat jerawat. Ini yang disebut dengan filosofi jerawat. Ketika kita punya jerawat, kemudian kita melihat di kaca kita yang ada jerawat. Padahal di depan mata kita itu ada mata, ada pipi, ada hidung, ada gigi, ada telinga. Habis semua nikmat Allah gara-gara satu kesulitan jerawat. Nah ini dia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ternyata apa maksud dari yang pertama ini? Apabila ingin terjauhkan dari penyakit ini, maka jadikanlah, belajarlah senang terhadap apa yang diberikan rezeki Allah kepada orang lain. Kenapa? Disitulah kita betul-betul yakin bahwasanya Allahur Razzaq, Allah lah yang memberi rezeki, itu Allah.
Kita mau mati-matian nyogok kayak apa? Kalau bukan rezeki, orang lain yang nggak nyogok yang dapat. Itu kalau begitu dengan orang yang suka nyogok. Mau mati-matian kita usaha modalnya ratusan juta, cuma dapat untung 10 juta setahun misalnya, yang lain yang modalnya cuma 1 juta, dia bisa jadi orang hebat, mobilnya baru dan sebagainya. Akhirnya muncul hasad, gak senang terhadap kesuksesan orang. Oleh karena itu, yuk, ayat ini bukan hanya kita jangan takut dengan mereka, jangan takut dengan orang-orang yang dengki, itu nanti saya sampaikan. Yang penting sekarang fokusnya jauhi penyakit ini. Bagaimana caranya? Itu salah satunya. Anggap dia itu adalah saudara. Pun kalau kita nggak senang dia mobilnya baru, kita itu dapat apa? Kadang-kadang aneh. Orang lain senang, kitanya nggak senang tuh kenapa? Sebaliknya ada orang yang lagi kesusahan, kitanya senang tuh kenapa? Itulah setan, nggak nganggur. Itulah setan. Setan itu yang nggak nganggur itu. Coba dibayangkan ibu-ibu, setan ada berapa di dunia? Ya berapa kali lipat manusia, mereka nggak mati. Sejak zaman iblis dengan Nabi Adam, kemudian Allah usir dia, Nabi Adam meninggal, setan nggak meninggal. Berapa turunan itu? Dan mereka nggak nganggur. Kalau kerjaannya, ya ini ya kita yang hidup ini. Biar apa? Biar gimana caranya tidak takwa kepada Allah, tidak jadi ahlul jannah. Jangan sampai tobat, jangan sampai sadar. Makanya bapak-bapak betul kita bisa sama-sama mengkaji ini. Usiku mana sih saya juga menasihati diri saya kalau ceramah ini. Ada penyakit-penyakit ini. Bukan hanya sesama bisnismen, sesama yang punya pondok, sesama yang punya sekolah, dianggap orang-orang baik yang punya sekolah. Tetapi ketika ada orang sekolah yang lain yang lebih sukses, tanya kepada hati mereka, senang nggak? Nggak senang, aneh. Padahal orang-orang yang beradab, orang-orang yang alim, tapi penyakit ini memang setannya. Kalau tambah alim, tambah sakti. Makanya kalau semakin tinggi pohon, semakin angin besar itu memang sesuai. Jadi kalau bisa cari kiai, tapi menghonor, ya memang. Kalau kelasnya kiai, setannya kelas kiai. Makanya kalau kelas-kelas kita ini setannya kelas-kelas cekeremen itu cukup. Karena mereka juga hidup dan mereka berkembang dan mengikuti semua cara. Gimana caranya biar kita terus. Oleh karena hadirin rahimakumullah, hasad itu baru peringkat yang bawah. Ini yang keduanya ini yang bahaya. Ada yang namanya hasad, ada yang namanya hasud. Apa itu hasud? Kalau hasad, kalau hatu nikmat, nggak senang aja dengan nikmat yang terjadi yang diberikan Allah kepada orang lain, itu namanya hasad. Tapi kalau naik kepada ingat ini, apa? Hubbu izalatin nikmat. Senang kalau nikmat itu hilang dari orang itu. Senang kalau mobil barunya itu tabrakan. Itu namanya hasud. Motornya anyar, kita mengenai muka tabrakan. Hasud. Wih, perusahaan itu ya, kita harus mati-matian mengenai perusahaan karena enakan teman muka kebakaran. Hasud. Kalau baru tidak senang, hasad 50%. Tapi kalau sudah hubbu izalatin nikmat, senang kalau nikmatnya itu hilang, ya dengan kecelakaan, dengan kebakaran, atau bahkan, nah ini dia, idza hasadu, nah ini dia, sudah kelasnya hasud. Jadi orang yang sudah nggak senang
kemudian dia menggerakkan tangannya untuk menghilangkan nikmat itu, dibunuh, difitnah, dizolimi, disingkirkan. Itulah penyakit hasud peringkat pertama, yang apa? Bukan hanya susah melihat orang senang, tapi ini harus hilang dari depan mata saya. Alhamdulillah. Dan itu terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang pertama, yuk kita belajar untuk menyingkirkan ini, menyingkirkan dari jiwa kita ini yang selalu susah kalau ada orang senang, dan selalu senang terhadap orang yang susah. Dengan cara apa? Bayangkan itu adik kita, saudara kita, dan rezeki Allah tidak kemana-mana. Allah yang ngatur. Kalau itu bukan rezeki kita, ya sudah, memang Allah sudah tentukan. Yang kita dapatkan sekarang itu yang terbaik menurut Allah. Itu yang dia dapatkan, terbaik menurut Allah buat dia. Tapi bisa jadi itu bukan nikmat. Jadi bisa jadi bukan nikmat yang terjadi kebaikan kepada orang. Bisa jadi itu nikmah, pakai qaf. Jadi rezeki dari Allah itu ada dua. Ni'mah pakai ain, ni'mah pakai ain, dengan nikmah pakai qaf. Apa itu ni'mah? Rezeki, kebaikan, balasan Allah terhadap kebaikan dia. Kita usaha, ikhtiar, sukses. Itu nikmah, barokah insyaallah. Tapi yang kedua ini nikmah. Apa nikmah? Ini adalah bagaimana Allah tunjukkan kepada Qarun, kepada Fir'aun, semua kenikmatan dunia Allah berikan kepada dia. Tapi apa? Hancur. Kenapa? Allah malahan ingin agar dia tambah terjerumus. Itu namanya nikmah. Jadi orang-orang yang dengan kemewahannya dia tambah lupa Allah, itu berarti rezekinya nikmah. Jadi kita kalau ketika dikasih rezeki oleh Allah, bukannya nambah keimanan kita kepada Allah, berarti bisa jadi rezeki itu yang datang nikmah. Tapi kalau itu nikmah, pasti arahnya Allah. Ini ada sedekahnya, harus saya taruh di mana? Itu nikmah. Tapi kalau begini, saya mana habisnya? Oke, beli ini, beli yang branded, tur sana sini, itu nikmah. Oleh karena hadirin rahimakumullah, yang kedua, selain kita disuruh untuk menghindari penyakit ini, yang kedua, jangan takut dengan kedengkian orang. Sama seperti kita dengki kepada orang pun banyak. Sebaik apapun kita itu tidak bisa membuat orang lain semuanya suka ke kita. Nabi Muhammad yang sempurna aja masih banyak musuhnya. Kita orang banyak dosanya, banyak salahnya, pengen semua orang itu suka ke kita, ya nggak bisa. Makanya kalau berjuang dengan mendengar apa kata orang, nggak bakalan maju. Nggak bakalan maju. Kalau berjuang dengan mendengar apa kata orang, kalau kita sukses bisa jadi ditunggu kehancurannya. Kalau kita lagi susah, ya kita digeguyu. Makanya berjuang kalau karena linnas nggak bakalan jadi. Kalaupun jadi tidak akan istiqomah. Makanya sering ini antara dia berkhidmah kepada rakyat atau berkhidmah kepada jabatan. Kan kelihatan, betul. Kelihatan orang-orang pejabat-pejabat, dewan-dewan yang ini khidmah bukan karena Allah, jelas. Ini mah udah ini mah lip service sajalah dan sebagainya. Oleh karena itu jangan takut dengan kedengkian orang. Kalau hak lanjut. Saya pernah ceramah khatmil Quran di salah satu kampung di desa saya.
cerita ibu-ibu. Pak Haji pendoane, kenapa? Tahun kemarin kami itu hataman 3 kali, ibu-ibu 3 kali. Terus gimana? Kenapa? Sekarang cuma sekali Pak Haji. Kenapa? Gara-gara ada yang komen di Facebook. Astaga. Gara-gara ada yang komen di Facebook, mundur itu jamaah. Ya Allah. Jadi kalau kita ingin berjuang dengan mendengar apa kata orang, berjuang bukan hanya untuk agama, berjuang untuk kehidupan kita. Kita ikhtiar. Nggak usah menunggu bagaimana kata orang, bagaimana kata Allah. Kecuali orang tua, itu manusia beda itu. Kalau orang tua harus kita dengar. Seberat apapun orang tua tidak bisa kita tentang. Ya, tapi kalau sesama ini, diomongin ini belok kanan. Itu usaha mengkenen, benerin mengkenen, belok kiri mana, belakang. Senang orangnya. Makanya ya jangan takut apa kata orang, karena orang itu memang banyak yang dengki. Banyak yang gak senang. Makanya ada, kalau kamu sedang sukses, jangan terlalu banyak ceritakan di Facebookmu, di Instagrammu. Karena apa? Karena akan banyak orang, sebetulnya orang sedang menunggu kehancuranmu itu, walaupun kamu tidak tahu. Nggak kenal aja kadang-kadang nggak suka, nggak ada hubungan, nggak ada apa. Makanya ada yang namanya hater ya. Di netizen itu nggak kenal, nggak apa, tapi komentarnya luar biasa. Ya Allah, itulah makanya hati-hati, jangan sampai kita terbawa dengan cara-cara orang-orang yang hasud. Karena kita sudah belajar ilmu al-falaq ini, penyakit hasud ini memang di mana-mana, di saat kapanpun. Oleh karena itu jaga diri kita dari hasud. Jangan takut dengan orang-orang yang hasud, karena sekali lagi la haula wala quwwata illa billah. Tenang, kalau kata Allah sukses. Kalau kata Allah belum sukses. Jangan dengar kata orang karena irai kurang sesajen, karena irai kurang jimat, kurang ini. Jangan sampai tergoda, karena kegagalan bukan karena itu, karena mungkin Allah belum menghendaki. Ingat, kesuksesan itu pasti akan datang. Kapan? Pada waktu dan saat yang tepat menurut Allah. Itu menurut Allah. Terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih sekali lagi Kang Mahfud dan Bapak Ketua DKM atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi nasihat buat saya pribadi khususnya dan kita semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ma'afin bil hisab. Allahumma tahhir qulubana ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari dengki, bersihkan hati kami dari hasud, bersihkan hati kami dari dengki, dari dendam, dari sombong, dari angkuh. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.